Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Askia Maulita, Yuliani, Hoirotun Nidalaili, dan Arneta Novi Marlisa akan mempresentasikan bab 8 mengenai audit manajemen keuangan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah fungsi yang paling penting dalam suatu bisnis. Fungsi keuangan terkoneksi secara erat dengan fungsi produksi, pemasaran, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Fungsi keuangan yang terkelola dengan baik dapat mendukung fungsi produksi, pemasaran, aktivitas penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketika keputusan melibatkan uang, itu adalah keputusan keuangan dalam bisnis perusahaan, seperti penjualan kredit, mempekerjakan tenaga kerja, pembelian fasilitas produksi dan peralatan operasi lainnya, penerimaan pinjaman dari kreditor, dan lain sebagainya. Pengertian audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan adalah analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan berdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Tujuan dan manfaat audit. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui audit manajemen keuangan, yaitu meliputi yang pertama, menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan, baik kebijakan investasi, operasi, maupun kebijakan pendanaan. 2. Menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen-elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan, termasuk perencanaan atau penganggaran, kebijakan pengembangan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pemantauan atau monitoring, akuntabilitas, dan pengendalian serta penilaian terhadap pendapatan dan beban. Yang ketiga, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan, baik aktivitas investasi, operasi, maupun aktivitas pendanaan apakah telah sesuai strategi dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari audit manajemen keuangan, yang pertama adalah deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Kedua, kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan meliputi penilaian terhadap keseluruhan aspek keuangan perusahaan, baik organisasi, kebijakan, maupun pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara lebih detail, ruang lingkup audit keuangan meliputi 1. Ketepatan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia pada organisasi departemen keuangan. 2. Penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Ketiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Keempat, ketepatan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir adalah tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Pendekatan dan metodologi. Pendekatan dalam audit manajemen fungsi keuangan tidak jauh berbeda dengan pendekatan pada audit manajemen untuk fungsi-fungsi bisnis lainnya. Beberapa pendekatan yang sesuai dengan audit manajemen keuangan antara lain: 1. Pengujian terhadap ketepatan kebijakan tata kelola keuangan. 2. Penilaian keselarasan tujuan dan program-program manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Yang ketiga adalah penilaian terhadap ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program manajemen keuangan. Sementara metodologi dalam audit ini meliputi beberapa tahapan dan prosedur dalam pengumpulan dan analisis data sesuai dengan tujuan auditnya. Beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai meliputi review terhadap dokumen penting, wawancara terhadap beberapa personel kunci, dan audit di lokasi atau disebut juga dengan observasi. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai. Tujuan utama dari fungsi keuangan adalah untuk menilai kebutuhan dan perolehan dana bagi perusahaan secara tepat. Kebutuhan dana bagi perusahaan harus terpenuhi secara tepat, baik secara kuantitas, waktu, dan melalui cara yang paling ekonomis. Yang kedua adalah penggunaan dana dengan tepat. Mendapatkan dana adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi menggunakan dana dengan tepat menjadi lebih penting. Tanpa penggunaan dana secara tepat, atau dalam kata lain efektif dan efisien, perusahaan tidak dapat menikmati penghasilan. Penggunaan dana secara tidak tepat menyebabkan tidak maksimalnya kontribusi dana yang dimiliki, karena terjadi potensi manfaat yang hilang. Manfaat yang diperoleh seharusnya melebihi biaya modal sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Perencanaan yang matang dan analisis biaya serta manfaat harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proyek tersebut direalisasikan. Yang ketiga adalah meningkatkan profitabilitas. Perusahaan harus menghindari terjadinya dana menganggur, dan fungsi keuangan juga harus menyesuaikan biaya dan pengambilan yang dapat diperoleh dari dana tersebut. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan terakhir dari fungsi keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang merefleksikan maksimal kesejahteraan para pemegang sahamnya. Nilai perusahaan merefleksikan besarnya hak pemilik yang terbentuk dari akumulasi laba dan setoran pemiliknya kepada perusahaan. Audit organisasi manajemen keuangan. Pencapaian tujuan fungsi keuangan dalam perusahaan sangat tergantung pada efektivitas organisasi manajemen keuangan. Organisasi manajemen keuangan yang kuat juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada perusahaan. Seperangkat peraturan, pedoman yang tercakup pada prosedur dan standar operasi harus melengkapi organisasi manajemen keuangan yang efektif. Standar dan prosedur ini merupakan representasi dari tugas wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing individu dan kelompok yang ada pada organisasi manajemen keuangan dalam rangka secara bersama-sama sebagai suatu tim yang solid dengan bagian-bagian yang lain menuju keberhasilan perusahaan. Audit atas keputusan investasi. Aspek penting yang harus diperhatikan di sini adalah pengalokasian modal dalam investasi yang akan menghasilkan manfaat di masa depan. Rencana investasi seharusnya mempertimbangkan risiko yang dihadapi, sebab manfaat masa depan penuh dengan ketidakpastian. 4 unsur penting yang harus diperhatikan dalam keputusan investasi adalah yang pertama, jumlah investasi bersih yang dikeluarkan. 2. Potensi keuntungan atau arus kas masuk operasi bersih yang diperoleh. 3. Periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan. Dan keempat, pemulihan modal pada akhir umur investasi. Audit atas keputusan operasi. Kebijakan operasional menyangkut penggunaan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Untuk mengimplementasikan rencana operasi, dibutuhkan sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat output yang diinginkan. Dari sudut pandang manajemen keuangan, keputusan operasi menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien
Aset-aset lancar yang harus diatur dengan tepat komposisinya agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Jumlah optimal aset lancar. Dua pertimbangan yang penting yang dapat mempengaruhi penentuan jumlah aset lancar yang harus disediakan perusahaan adalah yang pertama, tingkat output yang akan dicapai, dan tingkat laba yang diharapkan dari penggunaan aset lancar tersebut. Manajemen model kerja melakukan pengelolaan dengan baik terhadap aset-aset lancar yang merupakan bagian dari model kerja tersebut. Meliputi yang pertama manajemen kas. Manajemen kas menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien sumber-sumber dan penggunaan kas. Yang kedua, manajemen piutang. Kebijakan penagihan dan pemberian kredit yang optimal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan marginal yang sama dengan manfaat biaya. Yang terakhir adalah manajemen persediaan. Persediaan dapat menjadi sumber keberhasilan perusahaan, sekaligus juga dapat menjadi sumber inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Perusahaan harus dapat memilih metode pengadaan persediaan yang paling rendah pengorbanannya. Audit atas keputusan pendanaan. Yang pertama ada kebijakan pendanaan. Keputusan pendanaan menyangkut pemenuhan kebutuhan dana bagi perusahaan dan pemilihan sumber-sumber pendanaan. Kebijakan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan paling ekonomis, baik untuk aktivitas operasi maupun investasi. Yang kedua, kebutuhan dana. Kebijakan pendanaan menyangkut berbagai keputusan yang berkaitan dengan bagaimana kebutuhan dana bagi perusahaan bisa terpenuhi, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber dana. Dalam keputusan pendanaan, perusahaan harus menentukan sumber pendanaan yang paling ekonomis, dengan kata lain, dengan biaya paling rendah tanpa mengabaikan dasar pertimbangan lainnya. Yang keempat ada pertimbangan dalam memilih sumber dana. Ketika menentukan keputusan pendanaan, manajer harus menentukan kombinasi pendanaan atau struktur modal terbaik, yaitu struktur modal yang mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Audit atas kebijakan dividen. Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan tentang apakah perusahaan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya atau tidak, berapa besar laba didistribusikan kepada pemegang saham, dan berapa besar ditahan untuk mendanai berbagai kebutuhan berkaitan dengan ekspansi dan pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal dalam pengembalian keputusan berkaitan dengan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Antara lain yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat likuiditas yang dimiliki dalam pembagian dividen agar tidak mengganggu kebutuhan operasional yang lain. 2. Rencana ekspansi. Secara periodik, perusahaan menahan sebagian laba yang diperoleh dalam tahun berjalan untuk mendanai ekspansi tersebut. Kebutuhan pembagian dividen tidak boleh menghalangi atau membatalkan rencana ekspansi perusahaan. Walaupun keputusan ini sangat populer dalam menyenangkan pemegang saham dan dapat menimbulkan kesan di bursa saham yang secara berkelanjutan membagikan dividen adalah saham yang menguntungkan. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Pada kondisi tertentu, kreditor utama memungkinkan untuk membatasi kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen, seperti pencadangan dana tertentu yang dapat menjamin kelancaran pembayaran pokok utang dan bunganya secara tepat waktu. Dividen baru bisa dibagikan jika persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pembatasan telah terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.